Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang budiman, pada kesempatan ini atau kali ini, saya akan menjelaskan tentang masyarakat modern dalam kemajuan teknologi. Ada dua pokok bahasan atau capaian pembelajaran yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, yaitu sejarah dan peradaban. Sejarah dan peradaban manusia. Jadi mulai dari masyarakat primitif sampai dengan masyarakat modern. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang modernisasi. Pertama saya akan jelaskan sejarah dan peradaban manusia. Di sini ada 3 slide yang akan saya jelaskan. Kita lihat slide pertama ya. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban manusia, di mana manusia itu mengalami perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Usaha manusia tidak menyingkap misteri kegelapan untuk menyingkap misteri kegelapan yang selama berabad-abad dialami oleh manusia, perlahan-lahan mulai menampaki kemajuan dan keberhasilan. Nah, kita lihat gambar ini. Ini adalah masyarakat primitif dan ini adalah masyarakat modern. Nah, kalian bisa merefleksikan atau merenungi bagaimana kondisi masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Tentu ini perjalanan panjang. Bayangkan kalau kita hidup di masa ini, itu kita belum mengenal teknologi dan sebagainya. Untuk mencari makan mereka pergi ke hutan. Sekarang masyarakat tidak perlu lagi pergi ke hutan, khususnya masyarakat kota. Cukup punya uang, kemudian bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah perbedaan. Ya, di sini banyak sekali perbedaan. Mulai dari teknologinya, kemudian teknologi yang digunakan ya maksudnya. Kemudian melakukan aktivitas didukung dengan teknologi tentu juga. Kemudian bagaimana pembagian kerja. Di sini sudah ada pembagian kerja tetapi masih sifatnya sederhana. Kalau di sini pembagian kerjanya sudah kompleks ya, sudah tersistematis. Nah, kita kembali ke sini. Sejarah manusia mulai dicatat ketika manusia sudah mencapai tahap renaissance. Jadi awal mula pencerahan itu, maksudnya pencerahan ini di mana manusia sudah memiliki teknologi, memiliki ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi. Dari abad ke-8 atau Dark Age ini, kita lihat ini namanya Dark Age. Kemudian kalau kita menelusuri peradaban manusia, maka kita akan mengenal manusia primitif, manusia tradisional, dan manusia modern. Saya kira itu ya pengantar dari saya. Kemudian bagaimana kebudayaan masyarakat dan peradaban. Huntington membagi 3. Zaman milenium pertama itu tahun 1000-an ya, disebut dengan Dark Age, tempat tinggalnya di gua, kemudian berburu dan meramu, bergagas. Kemudian masyarakat milenium kedua itu sudah mulai ditemukan industri. Ini sudah dikatakan Renaissance. Setelah abad Dark Age kemudian masuk ke Renaissance. Ada kemajuan teknologi, kemudian terjadi revolusi industri. Kemudian di samping itu terjadi juga imperialisme, kesengsaraan, dan kekejaman.
itu di fase atau di milenium kedua yang terjadi pada tahun 1000-an sampai tahun 2000-an. Kemudian milenium ketiga itu terjadi tahun 2000-an sampai sekarang. Dan kita lihat itu ada globalisasi, kebangkitan moral, terjadi juga di clash of civilization atau bertentangan atau berlawanan basic instinct. Basic instinct ini saya akan jelaskan nanti. Kemudian gerakan kemanusiaan. Saya lanjutkan akan membahas di slide ketiga ini. Di slide ketiga ini saya akan jelaskan dinamika kebudayaan dan peradaban. Itu menurut Alvin Toffler dalam karyanya The Third Wave. The Third Wave ini adalah berarti 3 gelombang evolusi kebudayaan. Mari kita lihat satu persatu. The first wave terjadi pada tahun 800 sampai 1700 ya. Yang terjadi pada gelombang pertama ini adalah manusia sudah mengenal pertanian yang tadinya masyarakat primitif yang nomaden berpindah-pindah, sekarang sudah melakukan bercocok tanam. Kemudian energi biologis yang dimaksud adalah menggunakan sumber daya alam, nature, termasuk tenaga manusia. Misalnya transportasi, manusia belum mengenal transportasi tetapi masih menggunakan tenaga manusia berjalan kaki. Misalnya juga hewan ya. Masyarakat berpindah dengan menggunakan tenaga hewan. Ini yang dimaksud dengan energi biologis. Kemudian kediamannya sudah mulai bergerombol, kemudian ada subsisten. Kemudian yang terjadi di fase ini adalah kesengsaraan manusia. Kesengsaraan manusia yang dimaksud di sini adalah timbulnya perbudakan. Ya, ada perbudakan, di mana perbudakan ini akan menimbulkan kesengsaraan. Kemudian yang terjadi pada the second wave yang terjadi pada tahun 1700 sampai 1970 adalah ditemukannya teknologi mekanik ya, seperti mesin ya. Ini ada mesin, berbagai mesin. Kemudian energi alam sudah mulai dimanfaatkan. Kemudian terjadi industrialisasi. Kemudian masyarakat sudah mengenal perdagangan. Di sini tadi bertani, sekarang sudah melakukan aktivitas perdagangan. Persoalannya adalah imperialisme. Imperialisme ini sama dengan penjajahan. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Portugis, termasuk juga bangsa Jepang. Ini persoalannya, dinamikanya. Kemudian the third wave yang terjadi pada tahun 1970 sampai tahun 2000-an, yaitu teknologi komunikasi mulai dimanfaatkan atau ditemukan. Kemudian alat transportasi semakin canggih, terjadi energi alternatif. Tadi di sini ada energi alam, di sini menggunakan energi alternatif. Kalau di fase pertama atau di gelombang pertama itu menggunakan energi biologis, jelas ada perbedaannya. Kemudian masalah yang terjadi di gelombang ketiga menurut Toffler adalah kerusakan lingkungan. Ini dan dinamika di gelombang ketiga. Kerusakan lingkungan ini kita lihat biosfer, ya, lapisan ozon, kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air. Ya. Sekarang banyak sampah plastik yang mencemari lingkungan.
Jadi saya kira menarik ya pendapat dari Alvin Toffler ini untuk kita ketahui. Nah, kita beralih ke persoalan modernisasi. Setelah kita mengenal sejarah peradaban, kita beralih ke fenomena modernisasi. Kita lihat modernisasi di sini. Saya akan merefleksikan sebuah gambar untuk Anda menjadi pengantar untuk mengetahui apa itu modernisasi. Di sini kita lihat ada sapi, kemudian ada petani. Petani ini menggarap sawahnya dengan menggunakan tenaga hewan. Berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, yaitu manusia sudah menggunakan mesin, bukan lagi menggunakan sapi atau hewan. Nah, ini yang dimaksud dengan modernisasi. Ya. Jadi banyak perbedaannya. Tadinya pekerjaannya lama, sekarang bisa praktis dengan adanya mesin. Maka daripada itu kita akan mengenal apa itu modernisasi. Apa itu modernisasi? Menurut Wilbert Moore, mendefinisikan atau menjelaskan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern. Ya, tradisional ini sama dengan pra-modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Jadi yang menarik untuk kita kaji di sini adalah transformasi. Transformasi artinya adalah perubahan total kehidupan manusia. Tadi di gambar saya sudah jelaskan perbedaan gambar keduanya, yaitu satu menggunakan tenaga manusia atau hewan, dan yang gambar yang satu terjadi perubahan sudah dikerjakan dengan menggunakan mesin. Dan yang menarik yang kedua adalah organisasi sosial. Dengan adanya transformasi ini mengakibatkan terjadi perubahan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis. Misalnya tadinya pekerjaannya lama, sekarang bisa menjadi efisien dan waktu yang singkat karena ada mesin yang membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, pendapat School mengenai modernisasi adalah suatu transformasi sama dengan Wilbert, ya, atau suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya. Tadi saya contohkan di bidang pertanian, bukan hanya di bidang pertanian, di bidang pendidikan pun terjadi perubahan yang kita rasakan sekarang ini, atau yang kita alami sekarang ini dengan sistem pembelajaran online. Dulu sifatnya kontemporer di dalam kelas, sekarang sudah kita bisa melakukan aktivitas pendidikan tanpa harus di dalam kelas. Ya, banyak lagi contoh yang lain, aspek kesehatan, di bidang kesehatan, ya, di bidang transportasi, komunikasi, itu menurut School. Kemudian apa itu ciri-ciri organisasi? Ciri-ciri modernisasi adalah pertama adalah konsentrasi tenaga kerja dipusatkan di urban atau kota. Jadi tenaga kerja ini banyak menumpuk di kota, beda dengan yang ada di desa. Desa tidak terlalu menuntut untuk banyak tenaga kerja. Di masyarakat urban atau masyarakat kota ini kita lihat
rumah tangga saja sekarang ini membutuhkan tenaga kerja, menjaga bayi, diperlukan babysitter, kemudian memasak dibutuhkan asisten rumah tangga, mencuci juga demikian, baru di dalam lingkup rumah tangga, belum di lingkup pekerjaan yang lain, itu menumpuk ya banyak. Kemudian yang kedua, pengorganisasian pekerjaan ditentukan berdasarkan efektivitas dan keuntungan. Jadi ada pengorganisasian pekerjaan. Semakin modern, semakin efektivitas. Ini biasa kita lihat dalam industri konveksi. Beda yang menggunting, beda yang menjahit, beda yang memasang kancing. Itu yang namanya pengorganisasian pekerjaan. Kemudian penerapan ilmu dan teknologi dalam suatu proses produksi. Ya, ini yang menjadi penting untuk kita ketahui bersama yang berhubungan dengan mata kuliah kita. Bagaimana penerapan ilmu dan teknologi. Pertama, saya sampaikan bahwa setelah kita punya ilmu, kemudian kita akan terapkan. Dan pada mata kuliah ini, saya mencoba nanti, kalau mudah-mudahan ada kesempatan, bagaimana kita ada pengetahuan untuk membuat suatu teknologi. Teknologinya sifatnya sederhana saja, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini yang berhubungan dengan mata kuliah kita, mata kuliah teknologi tepat guna. Kemudian munculnya antagonisme. Jadi dalam modernisasi ini terjadi antagonisme atau pertentangan antara majikan dengan buruh. Kita lihat fenomena majikan dan buruh, atau biasa kita lihat di perusahaan-perusahaan, itu terkait dengan upah. Majikan mau mengupah dengan upah yang rendah, sedangkan buruh menginginkan upah yang tinggi. Di situ terjadi pertentangan. Kemudian berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dalam modernisasi ini terlihat ada gap ya, antara desa dan kota, kemudian manusia dengan manusia. Jadi yang kaya terlihat semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin, dan terkadang terjadi penindasan antara si kaya dengan si miskin. Itu yang dimaksud dengan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Kemudian yang terakhir, sistem ekonomi berdasarkan usaha bebas dan sistem terbuka. Jadi pada era modernisasi ini terjadi usaha bebas dan sistem terbuka. Ya, kita melihat fenomena tenaga asing itu bagian daripada sistem keterbukaan. Tenaga kerja China sudah berdatangan di Indonesia. Itu sebenarnya karena akibat modernisasi ini. Ya, lanjut ya. Selanjutnya saya akan membahas syarat-syarat modernisasi. Nah, ini ada gambar, Anda lihat ya. Seorang petani yang memegang laptop. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan ciri-ciri modernisasi? Apa syarat-syarat modernisasi? Ketika petani sudah memegang laptop bagian dari hasil teknologi. Ya, cukup menarik ya gambar ini. Sementara di kebun kemudian melakukan suatu aktivitas ditunjang dengan teknologi. Ya, syarat-syarat modernisasi yang pertama adalah cara berpikir ilmiah, scientific thinking. Ya, kita tidak lagi menggunakan cara-cara mitos, ya, tetapi menggunakan cara berpikir ilmiah. Misalnya banyak mitos-mitos ya, bahwa ketika mau panen dengan hasil yang banyak, ya ada ritual-ritual yang dilakukan.
Nah, sekarang cara berpikir ilmiah itu untuk mendapatkan produksi yang banyak tentu harus menggunakan pupuk, ya, memberikan unsur hara yang baik, memelihara tanamannya sehingga nanti akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik, yang benar mewujudkan birokrasi. Kalau kita lihat laptop ini, petani sedang membuat sistem pertanian dengan menggunakan laptop, mengumpulkan data tentang hasil pertaniannya atau berkaitan dengan pertaniannya. Misalnya bulan ini produksinya sekian, kemudian bulan ini produksinya sekian. Itu yang dimaksud dengan sistem administrasi, melakukan pengolahan administrasi. Khususnya bagi negara telah mempunyai sistem administrasi bahwa dalam setahun ini produktivitas di bidang pertanian sekian, kemudian di bidang perkebunan sekian, dan sebagainya. Kemudian adanya sistem pengelompokan data yang baik dan teratur dan terpusat. Nah, seperti proses pembelajarannya kita, sekarang itu sistemnya terpusat. Dengan adanya aplikasi-aplikasi memungkinkan semua data akan dikelola secara terpusat. Jadi ada namanya istilah base data atau database. Ya, saya ulangi, ada 3 syarat modernisasi cara berpikir ilmiah: sistem administrasi negara yang baik, kemudian adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat. Kemudian ini ada tipe masyarakat yang dijelaskan oleh Weber. Weber ini adalah sosiolog. Kita lihat pendapatnya Weber tentang masyarakat modern. Di sini ada ciri-ciri, kemudian ada masyarakat tradisional agraris, kemudian ada masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis inilah yang menjadi masyarakat modern. Kalau masyarakat tradisional ini lebih pada masyarakat agraris yang dikemukakan oleh Weber. Pertama, kita lihat perbedaannya, ada beberapa perbedaannya: kepemilikan, mekanisme pekerjaan, ciri-ciri tenaga kerja, pasar, hukum yang berlaku, dan motivasi utama. Kepemilikan, kalau masyarakat tradisional terikat pada status sosial atau turun-temurun. Kemudian kalau masyarakat modern atau masyarakat kapitalis, pemilikan pribadi semua alat produksi, pemusatan kekayaan berada di bawah kontrol usahawan, ya. Jadi bukan lagi turun-temurun tetapi dikelola oleh usahawan kalau masyarakat kapitalis. Mekanisme pekerjaannya belum ada kalau masyarakat tradisional. Kalau masyarakat kapitalis, mekanisme pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, sekarang banyak memungkinkan menggunakan aplikasi untuk mengkontrol, ya, pekerjaan, baik pekerjaan yang dilakukan oleh mesin maupun dilakukan oleh manusia. Ciri-ciri tenaga kerjanya tidak bebas. Kalau untuk masyarakat kapitalis, tenaga kerjanya bebas, ya, bergerak, ya, menanggapi permintaan. Kemudian pasar sangat dibatasi oleh rintangan pajak, ya, perampokan, terbatasnya lembaga keuangan, dan transportasi. Sedangkan ketika masyarakat kapitalis, perdagangan di pasar itu bebas, tidak dibatasi oleh hambatan tradisional. Hukum yang berlaku bersifat khusus, ya, penerapannya berbeda dengan kelompok sosial yang berbeda. Jadi ada pengelompokan. Kalau masyarakat kapitalis, penerapannya bersifat universal. Motivasi utamanya, masyarakat tradisional itu kesempatan utama untuk mendapatkan penghasilan yang besar, makin kurang menarik. Kalau masyarakat kapitalis, motivasi perilaku ekonomi adalah mencapai keuntungan yang tinggi. Saya kira itu perbedaan yang dikemukakan oleh Weber.
Di sesi terakhir ini saya ingin menjelaskan pengaruh ya, atau dampak globalisasi dalam kehidupan manusia. Ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positifnya ya, dari pengaruh globalisasi ini, yang pertama tentu kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mempermudah ya, manusia dalam melakukan interaksi. Anda sudah merasakan hal ini. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia berhubungan satu sama lain. Entahlah itu penjual dengan pembeli, kemudian dosen dengan mahasiswa, ya, patron dengan klien, itu mempercepat terjadinya interaksi. Kemudian kemajuan teknologi komunikasi informasi dan transportasi maksudnya meningkatkan efisiensi. Dan adapun dampak negatifnya, pertama, masuknya nilai budaya luar dan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa atau identitas bangsa. Dulu saya masih ingat waktu saya masih kecil, permainannya saya itu tidak sama dengan sekarang. Dulu saya masih bisa main kelereng, ya, banyak permainan yang sifatnya tradisional, main gasing dan sebagainya. Sekarang itu dengan adanya pengaruh globalisasi ini, ya kita lihat permainannya anak-anak sekarang itu bukan lagi kelereng, bukan lagi wayang ya, kalau saya istilahkan wayang, tetapi sekarang itu adalah game. Kemudian adanya eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar ya. Dampaknya kepada lingkungan, lihat saja pencemaran lingkungan, limbah plastik, kemudian banyak ya, penebangan hutan ya, illegal logging dan sebagainya. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembangnya nilai-nilai ya, hedonisme atau dengan kata lain konsumerisme ya. Ini kita konsumtif dan individual, termasuk kita individual, tetangga saja kita tidak kenal, yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin berteknologi tinggi. Atau saya suka mengatakan dengan adanya teknologi ini menimbulkan persoalan baru, yaitu pengangguran. Sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Adapun kekurangan dan materi ini selebihnya kita pelajari di referensi yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.